Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis berita sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis berita sarana dan prasarana fisik di PAUD. Nah, yang pertama itu judul berita yang akan saya bawakan, judulnya Sarana dan Prasarana Fisik di Satuan PAUD, bukan sekedar kelengkapan fisik, tapi untuk investasi tumbuh kembang anak Indonesia. Nah, sumber dan tanggalnya School Media 29 Juli, webnya News School Media ID. Alasan saya memilih berita ini karena cocok untuk menyoroti alat permainan edukatif dan sarana bermain di luar ruang di PAUD sebagian penting untuk mendukung perkembangan anak, dan topiknya juga sangat sesuai. Nah, ringkasan beritanya mengangkat bahwa penyediaan sarana atau prasarana fisik khususnya AP atau alat permainan edukatif di lembaga PAUD bukan sekedar memenuhi standar, tetapi sebagai investasi penting untuk tumbuh kembang anak. Atau alat permainan edukatif di luar ruangan sangat relevan dalam mendukung aspek motorik kasar, sosial, dan kognitif anak usia dini. Penataan alat permainan edukatif juga perlu memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, sesuai umur dan kapasitas ruang bermain agar anak leluasa mengeksplorasi. Yang ketiga itu analisis berita. Yang pertama ada konsep bermain. Bentuk kegiatan bermain yang diusulkan ialah bermain di ruang luar. Di luar ruangan menggunakan alat permainan edukatif seperti perosotan, ayunan, ataupun kayak tempat membaca buku atau literasi yang memungkinkan anak bergerak bebas. Yang kedua, sesuai prinsip bermain anak usia dini, menyenangkan, aktif, dan memberi ruang eksplorasi karena lingkungan fisik juga mendukung gerakan dan interaksi anak dapat bermain dengan spontan dan bermakna. Di luar ruangan berfungsi sebagai untuk bermain fisik dan eksploratif. Dengan AP yang tepat, aman, menarik, dan sesuai usia, anak dapat bereksplorasi dengan bebas, merangsang motorik kasar, dan juga kreativitasnya. AP yang baik juga memfasilitasi interaksi sosial untuk anak, seperti bermain bersama, saling bantu, dan berdialog dengan guru ataupun dengan teman sebayanya. Yang ketiga ada aspek perkembangan anak. Berdasarkan kegiatan bermain di luar ruangan dengan AP, yang pertama itu ada aspek fisik motorik, yaitu lari, lompat, koordinasi tubuh saat bermain dengan alat di luar ruang. Yang kedua, kognitif. Anak memahami spasial pengaturan ruang sebab akibat ketika memakai alatnya. Nah, yang ketiga ada sosial emosional, interaksi dengan teman ataupun berbagi giliran dan belajar bergiliran. Yang ketiga ada bahasa. Anak bisa mengobrol atau meminta bantuan dan mendiskusikan permainannya dengan temannya. Yang keempat ada moral spiritual atau karakter. Disiplin menggunakan alat dengan aman, peduli dengan teman, dan menghargai peraturan bermain. Keterkaitan dengan teori bermain, menurut Jean Piaget, bermain di luar ruang dengan alat permainan edukatif bisa mengarah ke bermain konstruktif, di mana anak membangun aktivitas fisik dan mengalami realistis fisik. Yang kedua ada Vygotsky. Guru atau teman yang lebih mampu bisa mendampingi anak dalam bermain atau scaffolding, membantu anak mengembangkan kemampuan permainan yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada teori Parten. Nah, di sini menjelaskan tentang teori sosial. Jenis bermain yang muncul adalah associative play atau cooperative play. Karena anak bermain bersama, berbagi alat, dan berinteraksi sosial. Jadi dapat disimpulkan dalam berita ini,
Ketersediaan AP atau alat permainan edukatif terutama di luar ruang dirancang baik sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.